Nama saya Dika dan saya seorang peneliti paranormal. Bersama dengan tim saya, Nara dan Arif, kami telah menyelidiki banyak tempat angker di seluruh Indonesia. Namun, tidak ada yang mempersiapkan kami untuk apa yang akan kami hadapi di perumahan Bumi Indah, Jawa Timur. Kami menerima panggilan dari seorang ibu bernama Bu Sinta yang tinggal di sana. Dia menceritakan bahwa rumahnya telah dihantui oleh roh jahat sejak mereka pindah. Awalnya, hanya suara-suara aneh di malam hari. Tetapi belakangan ini, fenomena tersebut semakin parah. Barang-barang bergerak sendiri, bayangan hitam melintas, dan anaknya, Rani, mulai berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu kami tiba di perumahan Bumi Indah. Suasana sangat mencekam. Lampu-lampu jalan remang-remang dan kabut tipis menyelimuti seluruh area. Rumah Bu Sinta terlihat seperti rumah pada umumnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda. Seolah-olah ada energi negatif yang menyelimuti. Bu Sinta menyambut kami dengan mata yang penuh harap. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara gemetar. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Kami mulai memasang peralatan di seluruh rumah. Kamera inframerah, perekam suara, dan sensor gerak. Rani, yang berusia sekitar 7 tahun, menatap kami dengan mata besar dan penuh rasa ingin tahu. "Kamu akan menangkap hantu itu?" tanyanya polos. Saya tersenyum dan mengangguk. "Kami akan mencoba." Malam semakin larut dan rumah menjadi semakin sunyi. Arif dan Nara mengawasi monitor sementara saya berkeliling rumah dengan kamera genggam. Tiba-tiba saya merasakan dingin yang menusuk tulang dan suara berbisik terdengar di telinga saya. "Pergi, pergi dari sini." Saya berbalik cepat tapi tidak ada apa-apa. Jantung saya berdegup kencang. Kami sudah sering mengalami fenomena seperti ini, tetapi kali ini terasa berbeda, lebih intens. Sekitar tengah malam kami mendengar suara benda jatuh dari kamar Rani. Kami bergegas ke sana dan menemukan boneka-boneka Rani bertebaran di lantai, padahal sebelumnya rapi di rak. "Apa yang terjadi?" tanya Bu Sinta panik. Saya mengangkat tangan meminta semua diam. Kami mendengarkan dengan seksama, dan tiba-tiba sebuah suara tawa kecil terdengar, bukan suara Rani, tetapi suara anak kecil lain. Arif memeriksa perekam suara. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan nada serius. "Ini bukan halusinasi." Nara yang peka terhadap hal-hal gaib menutup matanya dan mencoba merasakan energi di sekitarnya. Roh ini tidak hanya mengganggu, dia marah. Ada sesuatu yang membuatnya marah. Kami mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Ternyata sebelum dijadikan perumahan, tempat ini dulunya adalah tanah kosong di mana sebuah keluarga kecil tinggal dan mengalami tragedi. Anak perempuan mereka meninggal dalam kecelakaan tragis dan sejak saat itu tempat ini dianggap terkutuk. Malam berikutnya kami melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh tersebut. Menggunakan papan Ouija, kami mencoba bertanya siapa dia dan apa yang diinginkannya. Planchet bergerak perlahan membentuk kata-kata, "Marah, hilang, temukan aku." Tiba-tiba semua lampu padam dan suara jeritan menggema di seluruh rumah. Kami berlari ke arah suara itu dan menemukan Rani berdiri di tengah ruangan dengan mata terpejam, berbicara dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Tubuhnya gemetar dan dia seolah-olah berada dalam trans. Nara mencoba mendekati Rani, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya kembali. "Ini tidak baik," katanya sambil terengah-engah. "Kita harus menyelesaikan ini sekarang." Saya mengambil papan Ouija dan memohon pada roh itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Perlahan, Rani membuka matanya dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Temukan tubuhku, bebaskan aku." Kami mengikuti petunjuk tersebut dan mulai mencari di halaman belakang rumah. Dengan bantuan Nara yang bisa merasakan energi, kami menemukan sebuah area yang terasa sangat dingin dan tidak biasa. Setelah menggali beberapa saat, kami menemukan tulang belulang kecil yang terkubur dangkal. Dengan hati-hati, kami membawa tulang-tulang itu ke tempat yang lebih layak dan melakukan ritual pemakaman yang sederhana namun penuh hormat. Setelah itu, suasana rumah terasa berubah drastis. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi bayangan hitam, dan yang paling penting, Rani kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Bu Sinta mengucapkan terima kasih berulang kali. "Kalian telah menyelamatkan keluarga kami," katanya dengan air mata bahagia. Kami hanya tersenyum dan merasa lega bahwa tugas kami telah selesai. Saat kami meninggalkan perumahan Bumi Indah, saya tidak bisa tidak berpikir tentang roh anak kecil itu.
Dia hanya ingin ditemukan dan diistirahatkan dengan tenang. Dan kami, para peneliti paranormal, merasa bangga bisa membantu memberikan kedamaian, baik bagi yang hidup maupun yang sudah tiada. Namun, dalam perjalanan pulang, saya merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundak saya. Saya berbalik, tapi tidak ada apa-apa. Saya hanya bisa berharap, apapun yang terjadi selanjutnya, kami akan siap menghadapi teror berikutnya.